Mengapa isu kesetaraan gender jadi perhatian dunia? Kenapa PBB terus mendorong isu kesetaraan gender ini? Jawabannya berkaitan dengan politik identitas, yaitu perjuangan kelompok tertentu untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara. Sebagai institusi internasional, PBB berupaya mendorong kesetaraan gender melalui berbagai program dan kebijakan. Nah, salah satunya melalui UN Women, badan PBB yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Selain itu, PBB juga memasukkan kesetaraan gender ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Khususnya di goal kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Politik identitas menuju pada gerakan politik dan sosial yang didorong oleh pengalaman serta kepentingan bersama dari kelompok-kelompok sosial tertentu berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, disabilitas, agama, atau karakteristik pembeda lainnya. Nah, gerakan-gerakan ini memperjuangkan hak, pengakuan, dan inklusi komunitas-komunitas yang terpinggirkan dalam kerangka politik dan kelembagaan. Dalam konteks gender, perempuan di berbagai negara sering menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Karena itu, kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Afghanistan merupakan salah satu negara paling berbahaya bagi perempuan di dunia. Pada masa pemerintahan pertama Taliban, yaitu di tahun 1996 hingga 2001, negara ini dikenal karena pelakuannya yang diskriminatif dan menindas perempuan. Setelah Taliban kembali mengambil alih Kabul pada 15 Agustus 2021, berbagai kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan kembali diterapkan. Akibatnya, Afghanistan menempati peringkat ke-167 dari 191 negara dalam Gender Equality Index tahun 2021. Salah satu kebijakan terbaru adalah The Propagation of Virtue and Prevention of Vice Law yang diumumkan pada 21 Agustus 2024. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada Islamic Emirate of Afghanistan Ministry of Justice Official Gazette untuk menegakkan aturan melalui berbagai bentuk hukuman, mulai dari teguran lisan hingga denda dan penjara. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur berbagai larangan dan kewajiban yang secara signifikan membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan publik. Sebelum undang-undang tersebut diterbitkan, Taliban juga telah mengeluarkan berbagai dekrit yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Kasus Afghanistan juga menunjukkan peran penting institusi internasional dalam merespons isu yang berkaitan dengan identitas gender. Berbagai organisasi internasional seperti PBB, UN Women, dan Human Rights Council secara konsisten mengecam kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak perempuan. Melalui berbagai resolusi, laporan, dan pernyataan resmi, institusi-institusi tersebut mendorong pemerintah Afghanistan untuk menghormati hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Dalam konteks identity politics, perempuan Afghanistan menjadi kelompok yang identitas gendernya menjadi dasar perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak. Kasus ini menunjukkan bagaimana institusi internasional berperan sebagai aktor yang mengadvokasi kelompok-kelompok yang termarginalisasi serta mempromosikan norma kesetaraan gender di tingkat global. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa kesetaraan gender itu nggak cuma soal isu sosial, tapi juga isu politik identitas global. Melalui institusi kayak PBB, UN Women, dan institusi internasional lainnya, masyarakat internasional berupaya terus untuk membangun norma kesetaraan gender. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan karena adanya perbedaan budaya, politik, dan nilai di berbagai negara.